Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Pada saat bulan Syawal yang identik dengan bulan peningkatan amal, setelah Ramadan penuh kita laksanakan amal-amal kebaikan, marilah selalu kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kita biasanya saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dari kita semuanya amal-amal terbaik kita selama kita lakukan di bulan Ramadan. Wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dunia akhirat. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita selalu dalam kebaikan. Adapun meminta maaf dan memberi maaf, mohon maaf lahir batin, ini tambahan yang menjadi tradisi masyarakat di Indonesia yang tidak ada di negara lainnya, dan itu baik-baik saja, boleh-boleh saja kita saling meminta maaf sepanjang waktu dan momentum tertentu, baik-baik saja, tidak ada masalah, karena ini adalah dalam bab muamalah, bukan kaitannya dengan masalah ibadah mahdoh. Kita minta maaf sebelum Ramadan, minta maaf setelah Ramadan, saat Idul Fitri, dan kapanpun, tidak ada pembatasan. Yang barangkali kalau secara latar belakang mungkin karena pada saat bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah-ibadah mahdoh atau hablum minallah, maka pada setelah Ramadan kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh atau hablum minan nas. Di Ramadan banyak kaitannya dengan ibadah secara vertikal, maka kita sempurnakan untuk ibadah secara horizontal, jadi selesai semuanya, mudah-mudahan begitu. Dan para generasi sahabat dulu, mereka menjadikan Ramadan sebagai ruh, nafas, semangat untuk sepanjang tahun. Mereka pasca Ramadan berdoa supaya amal-amalnya diterima. Selama bulan Ramadan yang mereka berdoa 6 bulan lamanya pasca Ramadan supaya amal-amal diterima, dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan yang berikutnya. Jadi nafas dan semangat 1 tahun itu berisi tentang Ramadan. Jemaah sekalian, ada pesan yang bagus dari para ulama kita yang disikir oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Man ja'ala ayyama hayatihi ka ayyami Ramadan ja'alallahu lahu akhir hayatihi kal a'yad. Barang siapa yang menjadikan hari-hari kehidupannya itu seperti hari-hari pada saat Ramadan, maka Allah akan menjadikan akhir hayatnya itu seperti hari-hari raya dalam keadaan gembira. Kita semuanya pasti ingin mendapatkan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, dan itu tidak bisa direncanakan atau diprediksi kapan datangnya.
Maka cara untuk menjemput husnul khotimah yaitu menjadikan hari-hari kita ini kondusif. Yamutul insanu ala ma'asha alaih. Seseorang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau hari-hari yang kita hidup di dalamnya ini penuh dengan semangat seperti pada bulan Ramadan, maka insya Allah sewaktu-waktu ketika ajal itu datang, kematian itu datang, insya Allah kita dalam keadaan bergembira seperti hari raya. Orang saat hari raya itu bergembira, baik itu yang fakir, yang miskin, yang longgar, yang sempit, semuanya pada saat hari raya itu bergembira karena mereka telah mendapatkan kemenangan insya Allah dengan pelaksanaan ibadah full selama Ramadan itu. Nah, orang-orang yang semangat hidupnya hari-harinya diisi dengan kegiatan seperti pada saat bulan Ramadan, insya Allah orang ini akan mendapatkan kegembiraan pada saat dia di akhir hayatnya, sebagaimana dia bergembira pada saat Idul Fitri ataupun Idul Adha, hari raya yang ada di kita itu. Nah, itulah yang menjadi inspirasi ya bagi kita semuanya untuk menjaga konsistensi semangat kita di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Jangan sampai hilang, jangan sampai lepas dari diri kita dan keluarga kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan yang telah kita isi dengan amal-amal kebaikan, tentunya kita berharap supaya amal-amal kita itu tidak sia-sia, tidak muspro. Kita yakin ya, mudah-mudahan apabila kita telah beramal sesuai dengan syarat terkabulnya amal, dasar-dasarnya sudah kita pondasi dengan kuat amal-amal kita tersebut, insya Allah amal kita makbul di sisi Allah Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui supaya amal-amal kita itu makbul di sisi Allah Ta'ala? Maka para ulama telah memberikan petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat ataupun rambu-rambunya, yang mana barangkali sebagian sudah disampaikan oleh para khotib, para penceramah ya. Al-hasanah ba'dal hasanah, kebaikan yang satu sesudah kebaikan yang sebelumnya. Inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'da, sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Wa inna min iqabi sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha, dan di antara sanksi keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Jadi kalau menjadi bukti amal yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka dilanjutkan dengan amal yang berikutnya. Kalau kebalikannya, apabila kita melakukan sebuah amal baik dan dilanjutkan dengan amal keburukan, nah itu hati-hati. Bisa jadi itu tanda amal kebaikan kita yang sebelumnya itu ditolak di sisi Allah. Maka harus hati-hati. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, mu'aqabatu siyam ba'da siyami Ramadan alamatun min qabuli as-siyam. Membiasakan puasa setelah puasa Ramadan tanda daripada diterimanya ibadah siyam atau Ramadan, puasa Ramadan yang telah dia lakukan. Li'anna Allah idza taqabbala amala 'abdin wa faqahu li'amalin shalih ba'dahu. Karena ketika Allah menerima kebaikan seorang hamba, Allah akan memberikan kemudahan atau taufik kepadanya untuk beramal yang baik sesudah kebaikan yang sebelumnya. Nah, itulah ya isyarat-isyarat nasihat daripada para ulama yang perlu untuk kita jadikan sebagai nasihat, inspirasi, motivasi kepada kita semuanya. Ramadan adalah pemicu
startnya, bukan finish. Ramadan sebagai awal, bukan akhir. Kalau kita jadikan Ramadan sebagai akhir, maka bisa menutup segala macam peluang kebaikan sesudahnya. Ramadan sebagai pembuka saja. Kemudian ada juga nasihat yang bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau katakan, wa alamatu qabuli amalika ihtiqaruhu. Tanda diterimanya amalanmu adalah pada saat seseorang itu menganggap amal itu hina, wastiqlaluhu, dan kecil, wasigharihi, dan juga menganggapnya remeh ataupun sedikit fi qalbika, dalam dirimu. Hatta innal arif, sampai sesungguhnya orang yang memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, la yastaghfirullah akibat ta'atihi, memohon ampun kepada Allah Ta'ala sesudah beramal kebaikan. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas sholati istaghfirullah thalathan. Contoh dari Nabi sendiri secara langsung, selesai beliau sholat salam langsung dengan membaca astaghfirullah 3 kali. Wa amarallahu ibadahu bil istighfar aqibal haji. Allah memerintahkan kepada para jamaah haji, mereka selesai melakukan wukuf di Arafah, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar. Tsumma afidu min haitsu afadhun nas. Ya, kemudian bergeraklah kalian dari Arafah ke Musdalifah dan beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wa matahahum alal istighfar akibat qiyamil lail. Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah setelah melaksanakan qiyamul lail. Pada saat kita sahur, wal mustaghfirina bil ashar, waktu-waktu sahur kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Waktu sahur kan sesudah qiyamul lail. Wa syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam akibat tuhur atau bahwal istighfar. Nabi segera setelah berwudu, ya, dan diajarkan kepada kita semuanya doa setelah wudu, setelah kita membaca 2 kalimat syahadat, maka kita membaca doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Faman syahida wajiba rabbihi wa miqdara amalihi wa aiba nafsihi. Siapa yang menyaksikan kewajiban kepada Tuhannya dan kadar amalnya serta aib dirinya, lam yajid budan min istighfari rabbihi minhu, maka tidak ada alasan dia untuk tidak beristighfar kepada Allah. Wa ihtiqarahu iyyahu, dan merasa hina di hadapan Allah, wastisgharu, merasa kecil. Kalau kita bandingkan antar amal-amal yang sudah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan ataupun nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, masih sangat jauh sekali, tidak ada apa-apanya. Nikmat yang Allah berikan kepada mata kita, kepada hidung, kepada telinga, kepada anggota fisik kita ini yang sangat banyak, tidak mampu kita hitung. Nikmat kepada keluarga, kepada semuanya ini. Kalau kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang sudah kita lakukan, ini tidak sebanding, tidak ada apa-apanya. Maka sebagai wujud tanda diterimanya amal kita adalah ketika kita selesai beramal, kita merasa masih sangat sedikit amal kita itu, masih sangat kecil. Kalau perbandingannya dengan generasi pendahulu kita, saya kira ya sudah tidak level, ya, artinya sangat jauh sekali dengan generasi sahabat, bagaimana kualitas kuantitas amal-amal ibadah mahdoh mereka. Ya kita bandingkan dan kita evaluasi hari-hari kita lah, ya. Amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, apa contohnya dalam hal puasa misalnya. Sejauh mana kualitas puasa yang sudah kita lakukan?
Jangan-jangan kita hanya mempuasakan anggota fisik kita, menahan dari syahwat perut dan farji saja. Sementara lisan kita tidak puasa, ya masih sering ngerasani ghibah, sering berbohong, berkata-kata yang kotor. Kita tidak mempuasakan telinga, tidak mempuasakan anggota badan yang lain, misalnya mata kita dan lain-lain. Ini dari sisi satu amal yang bentuk puasa. Contoh yang lain misalnya qiyamul lail atau sholat tarawih. Alhamdulillah kalau kita sudah lakukan setiap malam, ya. Alhamdulillah. Tapi sejauh mana dari sisi kualitasnya, seringnya kita mencari masjid yang cepat jamaahnya, betul kan? Mana masjid yang cepat, nah itu kita datang ke situ. Yang kalau ada masjid yang bacanya panjang-panjang, mungkin nggak diulangi lagi ya, atau barangkali kultumnya kepanjangan sehingga terhambat aktivitas kita, ya mungkin nggak datang ke situ lagi. Nah kemudian ya mungkin juga tidak kita biasakan pada saat ya bangun, ya tidak kita sambung dengan qiyamul lail atau sholat tahajud. Padahal itu dianjurkan, walaupun kita sudah sholat berjamaah tarawih di awal waktu isya, ya setelah isya maksudnya ya, sebelum tengah malam, tetapi kita setelah bangun tidak kita tambah lagi, ya cukup dengan yang sudah kita lakukan. Nah, itu berlanjut walaupun sampai 10 malam terakhir. Kemudian kita evaluasi misalnya tilawah Al-Quran. Coba ya, barangkali di antara kita sudah bisa menghatamkan tilawah Al-Quran secara bacaan, alhamdulillah. Kalau yang belum itu yang disayangkan ya. Yang sudah khatam, ada 1 kali khatam, 2 kali khatam, maka alhamdulillah kita bersyukur kemudahan itu kita dapatkan. Tetapi jangan merasa puas dengan yang sudah kita lakukan. Di antara bentuk ketamakan dalam tanda kutip ya, supaya kita tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan, coba kita lihat yang lebih banyak dari kita. Banyak orang-orang yang tilawah Al-Qur'annya itu khatam beberapa kali. Ada salah satu murid saya, santri saya yang khatamnya itu 9 kali di bulan Ramadan. Ada salah satu tim guru kami, pengajar kami yang bisa menghatamkan sampai 11 kali. Ya mungkin kita bisa beralasan mungkin waktunya mereka kan barangkali longgar, enggak ya. Para santri itu waktunya padat sekali dan guru-guru juga begitu. Ada tukang becak ya beberapa Ramadan yang lalu yang juga bisa menghatamkan sampai 10 kali coba. Tukang becak kan juga memerlukan energi, memerlukan fisik ya, tenaga yang kuat. Di sela-sela menunggu penumpang dia bisa membaca. Ada juga ASN yang menjadi pegawai bea cukai bisa menghatamkan juga 10 kali. Nah coba pembanding-pembandingnya kita tidak perlu jauh-jauh dengan masa kaum salaf dulu. Coba masa-masa sekarang ini kita masih kalah bersaing dengan orang-orang yang seperti itu dalam hal kuantitas amalnya, walaupun terkabulnya kita nggak tahu ya. Tapi kuantitas dulu yang kita bandingkan ini kita masih sedikit ya. Jadi inilah untuk memicu ya supaya kita tidak merasa banyak amal kita, jadi kita masih merasa kurang dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Sedekah kita misalnya ya, sudahkah di Ramadan kemarin kita menyisihkan harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina? Kalau belum, maka kita perlu untuk menyesal. Kenapa tidak kita sisihkan harta kita mumpung Ramadan untuk sedekah kepada saudara-saudara kita di Palestina yang kondisinya sekarang lebih memprihatinkan. Hari Rabu malam yang lalu saya ikut seminar online tentang Palestina dan narasumbernya yaitu seorang dokter yang bertugas di Gaza, orang dokter perempuan, Masya Allah, menyampaikan informasi-informasi tentang saudara kita di Palestina yang sangat-sangat memprihatinkan. Rumah sakit sudah hancur,
peralatan-peralatan medis sudah habis ya, sudah rusak, sudah hilang semuanya ya. Sehingga banyak sekali yang dirasakan oleh anak-anak kecil, oleh orang-orang, oleh para wanita yang luka-luka. Ya mereka pada saat dilakukan operasi dan sebagainya tidak pakai bius, bahkan banyak ibu-ibu yang harus melahirkan secara sesar itu tanpa bius. Coba kita bisa membayangkan ya, dibelah perutnya ya dengan tanpa bius itu seperti apa rasanya ya Allah. Itulah saudara-saudara kita yang di sana. Dan mereka terutama kaum wanita yang masih produktif itu ya pada saat datang bulan menstruasi itu tidak ada yang namanya pembalut itu tidak ada, sehingga mereka ya Allah darah berceceran di mana-mana ya akibat mereka datang bulan seperti itu. Bahkan banyak di antara mereka yang minum pil KB itu kalau di kita istilahnya ya, untuk menghambat supaya tidak datang bulan. Sampai seperti itu, nah itu kan akan bisa memicu ketidaknormalan hormon yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Itu kondisi-kondisi saudara kita di sana, dan anak kecil banyak yang yatim piatu, yang tidak punya ayah, punya ibu, yang tidak punya ibu juga, yang cacat, yang mereka hidup sebatang kara sendirian, tidak ada yang, karena semuanya sudah sibuk ngurus ya macam-macam itu ya. Sehingga di dokter ini punya anak yang masih kecil, usia mungkin 8 tahunan, itu takut trauma, tidak mau berpisah, kalau malam tidur nggak mau sendiri, wajib harus bersama dengan orang tuanya. Kalaupun mati lebih baik mati bersama-sama dengan orang tuanya daripada ditinggal sendirian ya, tanpa ayah, tanpa ibu seperti itu. Itulah kondisi anak-anak di Gaza sana yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Ya Allah. Jadi itulah ya, sehingga kalau ada wacana dari Presiden untuk mengevakuasi ya warga Gaza yang luka-luka dibawa ke Indonesia, diobati, nanti dikembalikan ya. Ya niatnya baik walaupun ada kritikan di sana sini, karena seolah-olah ini mendukung ya program Trump tersebut yang menghabiskan warga Gaza ya. Tetapi ya mungkin dari sisi positifnya memang agak dilematis, karena kalau kita mendirikan rumah sakit di sana juga akan dibom oleh orang Israel. Mendirikan ataupun ada kapal yang di situ ada fasilitas rumah sakit juga bisa dihancurkan oleh orang-orang Israel. Jadi serba sulit. Kalaupun diambil pasien di sana dibawa ke sini, untuk masuk kembali juga tidak gampang. Jadi memang pilihan-pilihan yang sulit ya. Nah, maka ya kita selalu berdoa ya, memohon pada Allah Ta'ala. Saya yakin ya di antara doa-doa kita pasti ada yang Allah Ta'ala kabulkan ya. Kita tidak bisa dan tidak boleh protes. Ya Allah, kenapa Allah belum menurunkan kemenangan kepada saudara kita di Palestina, padahal mereka jelas-jelas berada dalam kebenaran? Kenapa belum dimenangkan ya? Kita nggak boleh protes begitu. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. Wahum yus'alun. Yang dipertanyakan adalah manusianya. Yang diminta pertanggungjawaban adalah manusianya. Kalau dalam hal ini, mengapa yang ada di sekitar Palestina, negara-negara sekitar, apakah Mesir, Turki, Yordania, ada negara-negara Teluk dan negara Saudi dan sekitarnya, kenapa tidak memberikan bantuan kepada saudara-saudara mereka di Palestina? Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Tanggung jawab sebagai sesama manusia dan khususnya kepada sesama muslim ini, kenapa tidak dilakukan? Itulah yang menjadi hisab nanti di akhirat. Kalau soal kemenangan itu tinggal menunggu waktu. Allah dengan mudah dulu menghancurkan tentaranya, pasukannya Namrud hanya dengan pasukan nyamuk. Allah dengan mudah membinasakan Fir'aun di Laut Merah. Allah dengan mudah menghancurkan tentara Abraha hanya dengan pasukan
burung yang bertupi-tupi yang berbondong-bondong datangnya. Maka Allah pun dengan mudah menghancurkan orang-orang Israel sekarang ini dengan pasukan yang Allah Ta'ala miliki. Tetapi memang barangkali belum saatnya, dan menunggu bagaimana respon kita umat Islam ini. Ya, sudah ada upaya-upaya, ya, kita tinggal menunggu waktu saja, ya, bagaimana keberpihakan kita kepada kebenaran, kepada saudara kita di Palestina. Inilah yang menjadi pertanyaan kita masing-masing, dan paling tidak dengan doa-doa kita, dengan dukungan daripada dana yang mungkin nggak seberapa dari kita, ya, itulah yang menjadi kontribusi kita, ya, minimal kepada saudara-saudara kita di Palestina itu. Demikianlah refleksi muhasabah kita setelah Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama dan menjadi inspirasi. Saya sering memberikan motivasi kepada para santri-santriwati, perjuangan kalian di sini tidak seberapa. Kalian di sini menuntut ilmu, dituntut, ya, untuk belajar saja. Kenapa malas-malesan? Coba kalau kondisinya seperti yang ada di Palestina sana, itu luar biasa, sangat jauh mereka dengan kita, kondisinya, kenyamanannya dan lain. Maka mari kita berusaha untuk meningkatkan semangat kita masing-masing dalam beribadah, khususnya kepada Allah Ta'ala, dalam beraktivitas untuk kebaikan, yang mudah-mudahan itu akan menjadi sarana, ya, untuk kebaikan semuanya. Ketika umat Islam ini, setiap individunya berada dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan menular dan akan menjadikan negara kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah, mudah-mudahan dari manfaatnya.